karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti yang insyaallah masih di surah Al-Baqarah di ayat 223. إذ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Dikisahkan bahwa di Madinah itu di awal-awal ketika Rasul hijrah beserta para muhajirun. Diriwayatkan Abi Dawud dan Imam Hakim dari Ibnu Abbas dulu di Madinah itu memiliki dua golongan, yaitu kaum Al-Ansar yang mereka terdiri dari dua golongan, Aus dan Khazraj, dan mereka itu jahiliyah seperti orang jahiliyah Makkah. Yang satu lagi golongan di Madinah, ini semua sebelum datangnya Islam. Golongan di Madinah satu lagi adalah golongan Yahudi. Golongan Yahudi dengan kabilah-kabilahnya, baik Bani Qainuqa, Bani Nadir, satu lagi Bani Nadir, Bani Quraidah, dan tiga kelompok dari Yahudi Madinah. Kemudian di Madinah orang Yahudi memiliki kelebihan terhadap orang lain dari segi keilmuan. Akhirnya orang-orang lain, itu orang-orang Ansar, baik Aus atau Khazraj, menjadikan Yahudi sebagai panutan dalam segala hal. Yahudi ini baik Bani Qainuqa, Bani Nadir, ataupun satu lagi Bani Quraidah, itu mereka dijadikan panutan oleh kaum Al-Ansar, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Ini di Madinah sebelum datang Islam. Kemudian wa kana min ahli al-kitab annahum la ya'tun nisa illa ala harf. Kemudian orang ahli Yahudi Madinah, mereka tidak mendatangi istri mereka kecuali satu cara. Sedangkan orang Quraisy, orang Muhajirun yang tinggal di Quraisy, yang orang Quraisy ada orang Muhajirun yang datang bersama Nabi, itu orang Makkah itu kalau mendatangi perempuan banyak cara. Dengan cara yang berbeda, ada yang lewat belakang, lewat depan, ataupun secara terlentang. Suatu ketika salah satu muhajirun ketika mereka datang ke Madinah menikahi salah satu perempuan dari golongan Ansar. Yang Al-Ansar tadi dalam adat Al-Ansar, karena mereka ikut
menjadikan Yahudi sebagai panutan, mereka tidak mau mendatangi perempuan istrinya kecuali dengan satu cara lewat depan doang, satu saja. Malahan di dalam Yahudi itu ada istilah adalah apa namanya peribahasa, ada perkataan makulat di kalangan Yahudi, siapa saja yang mendatangi perempuan lewat belakang, artinya maaf sebelumnya bukan lewat dubur ini, lewat apa namanya lewat depan juga, tapi caranya lewat dari belakang, ntar anaknya katanya bakal apa sih bahasa Indonesia, juling, artinya ngelihat ke sini tapi mata kiri, ngelihat kiri mata kanan. Nah ini dari dalam Yahudi, mereka ada makulat itu yang mereka ulang-ulang, nggak boleh. Di dalam Yahudi mereka ketika mendatangi istrinya cuma dengan satu cara lewat depan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu muhajirin yang datang dari Makkah, yang adat orang Makkah tidak beda dengan adat orang Madinah. Adat orang Makkah mereka mendatangi istrinya banyak dari belakang, dari samping, dari atas. Akhirnya salah satu muhajirun menikahi perempuan Ansar. Kemudian fadhahaba yasna' biha dzalika. Kemudian beliau pengen melakukan apa yang biasanya mereka lakukan di Makkah. Nah, menyetuhi istrinya dengan cara yang tidak pernah terbayang oleh kaum perempuan Ansar. Akhirnya fa'ankarathu, ini istrinya ingkar, enggak nerima. Karena adat mereka cuma satu cara, ini permintaan suami cara yang enggak jelas. Akhirnya enggak terima. Baru kemudian beliau ini ketika istrinya tidak menerima dengan alasan wajar, dengan alasan istrinya tidak pernah, belum terbiasa ataupun tidak pernah mendengar cara melakukan seperti orang yang di Makkah lakukan. Besoknya beliau langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang terjadi dengan istrinya. Baru turun ayat. Nisa'ukum harthun lakum. Istri-istri kalian ataupun perempuan kalian itu adalah harth lakum. Harth artinya tempat bercocok tanam. Tempat bercocok tanam yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman, menghasilkan bijian. Artinya kalau bila kita manusia untuk menghasilkan anak, keturunan. Nisa'ukum harthun lakum. Artinya arti harthun ay mahallu zar'ikum, tempat bercocok tanam kalian untuk menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan. Fa'tu harthakum, maka datangilah tempat bercocok tanam kalian, anna syi'tum, bagaimanapun yang kamu kehendaki. Nah, ini untuk membenarkan pendapat orang Mekah. Untuk membenarkan pendapat orang Mekah. Tapi harus yang penting harus artinya tempat bercocok tanam yang sekiranya menghasilkan anak. Harus lewat depan. Harus di tempat yang sekiranya menghasilkan anak. Jangan mendatangi di tempat yang tidak menghasilkan anak. Haram. Makanya dalam Islam itu salah satu dosa besar adalah menyetubuhi istri di dalam dubur, haram, dan malahan termasuk dosa besar. Jadi yang penting memasukkan di tempat yang menghasilkan anak. Kemudian tentang caranya, anna syi'tum, bagaimanapun yang kamu kehendaki, terserah. Mau caranya di depan, mau caranya lewat belakang, mau caranya lewat samping, samping kanan, samping kiri, kebalik, terserah. Apa saja dibolehkan selama tempat memasukkan satu. Nah, ini seperti orang Makkah, mereka banyak cara. Orang Yahudi Madinah tidak. Yang orang Madinah saat dulu tidak, harus lewat depan saja, nggak boleh lewat samping, belakang, nggak boleh, harus satu saja. Ini ayat ini mendukung pendapat orang Mekah. Fa'tu harthakum, maka di sini
ayat ini juga kata ulama sebagai dalil tidak boleh menyetubuhi istri di dubur. Karena Allah mengatakan fa'tu harsakum. Hars artinya tempat yang menghasilkan tanaman. Kalau di pada manusia tempat yang menghasilkan anak. Di mana lubang yang menghasilkan anak yaitu tempat untuk menyetubuhi istri, bukan di tempat lain. Nah, di dubur haram, dosa besar. Dosa besar. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah tempat bercocok tanam kalian. Artinya di tempat yang menghasilkan anak. Anna syi'tum, tentang caranya. Anna syi'tum, bagaimanapun cara yang kalian kehendaki, baik dalam keadaan berdiri atau min qiyamin, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udin, ataupun dalam keadaan duduk, wa tija'in, dalam keadaan berbaring, wa igbalin, dalam keadaan berhadapan, wa idbarin, dalam keadaan dari belakang. Terserah ke cara, terserah. Yang penting tempatnya tempat bercocok tanam. Ini ayat ini seperti yang kita bicarakan, yang kita sebutkan tadi, diturunkan untuk sebagai bantahan untuk perkataan Yahudi bahwa man atam ra'atahu fi qubuliha min jihati duburiha ja'al waladu ahwan. Ini perkataan Yahudi. Siapa saja yang mendatangi istrinya, tapi mendatangi tetap masih dalam yang tempat menghasilkan anak, cuman dari belakang, tembus ke depan. Kata orang Yahudi, ja'al waladu ahwal, nanti anaknya lahir dalam keadaan juling. Ngelihat ke kanan, ngelihat ke depan, tapi matanya ke kanan, ataupun ngelihat ke kiri, tapi matanya ngelihat kiri, matanya kanan. Nah, itu kata Yahudi. Yang orang yang mendatangi perempuannya dari belakang, itu anaknya bakal seperti itu. Allah ingin menolak ini pendapat Yahudi, ingin membantah pendapat Yahudi dengan menurunkan ayatnya bahwa yang penting tempatnya satu, caranya bagaimanapun yang kalian mau. Tapi yang maksudnya selama tidak merusak, selama tidak membahayakan. Yang mengetahui membahayakan dalam hal ini perempuan. Apabila istri mengatakan saya enggak mau seperti ini karena ini bisa kata dokter sakit, jangan. Dari cara yang lain yang tidak membahayakan. Yang pada dasarnya semua boleh. Untuk cara diserahkan ke manusia, mau berdiri, duduk, terserah. Cuma selama tidak membahayakan. Kalau membahayakan, kalau kata dokter ini ibu misalkan lagi hamil, jangan seperti ini, ntar bakal keguguran anaknya atau bagaimana. Nah, itu jangan, tahan dulu, nyari cara yang lain yang kira-kira aman. Nah, inilah. Kemudian Allah melanjutkan wa qaddimu li anfusikum. Inilah wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah bagi diri kalian akan amal saleh. Ini artinya dimanapun, itulah Islam. Di tempat yang di situ mendapatkan syahwat, tapi justru di situ harus mendatangkan amalan saleh. Tidak terlepas dari amal saleh dimanapun. Malahan di satu hadis Rasul mengatakan wa fi bud'ikum sadaqah. Dalam kalian menunaikan syahwat kalian, di situ ada sedekah. Ya, sedekah. Akhirnya sahabat bingung. Ya Rasulullah, ayaqdi ahaduna syahwatahu, dan mendapatkan pahala wal ajr. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang menunaikan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala di situ? Yang seharusnya yang biasa, yang namanya ibadat, yang namanya pahala, sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, seperti hanya puasa, salat, tahajud, kemudian sesuatu yang tidak disenangi nafsu, puasa, haji, sesuatu yang berat semua terhadap nafsu. Tapi ini ya Rasulullah, apakah seorang menunaikan syahwatnya tapi kemudian dapat pahala?
Jawaban Rasul apa? Bukankah kalau dia meletakkan itu di tempat yang diharamkan Allah dapat dosa? Ya. Artinya kalau diletakkan di tempat yang halal dapat pahala. Wa fi but'ikum sadaqah. Makanya Allah di sini mengatakan, ini semuanya masalah syahwat. Tapi walaupun demikian tidak terlepas dari ibadah. Itulah Islam. Islam semua kegiatan diikat dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak boleh dilepas. Jangan kayak kata Quran, siapa namanya? Yang agama di masjid tu. Sekular. Agama di masjid, luar masjid, udah enggak apa. Giliran jual beli, mau riba, mau makan riba, mau cari harta orang, terserah. Enggak berlaku agama. Tidak. Sebenarnya dalam Islam sampai menunaikan syahwat seperti ini masih diikat dengan amal saleh. Harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah bagi diri kalian akan amal saleh. Seperti ketika bersetubuh misalkan seperti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang ma'ruf. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah rezeki yang kau berikan anak. Jauhkanlah anak kami dari rezeki yang kau berikan kepada kami dari syaitan. Yang pertama kita doa kita supaya dijauhkan dari syaitan. Kemudian juga kita berdoa supaya anak kita yang akan lahir dijauhkan dari syaitan. Ini sama persis seperti doa yang dipanjatkan oleh ibunya Sayyidatuna Maryam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya memohon perlindungan, saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah untuk anak ini dari syaitan dan untuk anak ini dan keturunannya dari syaitan. Sunnah baca doa. Malahan di tempat yang lain disunnahkan baca takbir, disunnahkan baca tahlil, sunnahkan baca tahlil. Adab-adabnya banyak. Ada adab dalam wa qaddimu, harus beramal saleh walaupun dalam keadaan qada syahwat. Malahan niat harus baik kata ulama, niatnya untuk mendapatkan keturunan yang saleh sehingga bagus, dihitung ibadat. Semua yang dilakukan dianggap diperhitungkan sebuah ibadat. Amal saleh contohnya kata tasmiyati 'indal jima', seperti hanya membaca bismillah ketika ketika bersetubuh. Sunnah. Wa qaddimu li anfusikum, dan berikanlah untuk diri kalian akan amal salih. Kemudian wattaqullah, dan bertakutlah kalian kepada Allah, baik pada perintahnya atau larangannya. Pada perintah dengan cara dilaksanakan, dan pada masalah larangan takut kepada Allah dengan cara ditinggalkan. Nah, kalau hal dalam di sini pada yang larangan itulah haram mendatangi istri lewat tempat yang tidak menghasilkan anak. Haram, dan itu termasuk dosa besar. Dan itu tabiat, na'udzubillah min dzalik. Tabiat kadang-kadang kalau sudah dirasuki syaitan sulit dihilangkan. Ini orang seperti ini harus datang ke dokter psikis, dicek normal otaknya atau tidak. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh, dan yakinlah bahwa sesungguh kalian akan bertemu dengan Allah. Mulaquh, akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan dibangkit nanti di hari kiamat. Kemudian Allah akan membalas seluruh amalan kalian. Amalannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal amal baik walau seberat zarrah, nanti di hari kiamat akan melihat hasilnya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang beramal keburukan walau seberat zarrah, nanti ia juga di hari kiamat bakal melihat hasilnya. Wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, dan yakinilah bahwa kalian akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira untuk orang-orang yang beriman
yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita gembiranya yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.